Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian semua zodiak ya. Dimana tema kita kali ini adalah ternyata dirinya benar-benar jatuh cinta padamu atau mencintaimu ya. Jadi kira-kira siapa nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Ternyata dia benar-benar mencintaimu, ataukah dia ternyata benar-benar sangat jatuh cinta padamu? Kita lihat ya, kita lihat. Oke, apa yang terjadi? Wah, saya lihat di sini ya, kamu di matanya itu kamu sosok yang menyenangkan, periang ya, dimana mungkin kondisinya ya dia juga ego, kamu juga ego, ada beberapa, tetapi setidaknya masih lebih dominan sisi yang positif. Dia memandang kamu itu sosok yang penyayang, penuh kelembutan, terus bisa melengkapi hidupnya ya. Mungkin dia gerasa gerusu ya, walaupun mungkin ada sedikit ego, tetapi menurutnya kamu orang yang bisa menenangkannya gitu ya, bisa membuatnya happy, dan kamu menurutnya bisa membawa kedamaian buat dirinya ya. Walaupun tadi saya bilang kamu sosok yang menurutnya kamu sosok yang egois, tetapi ada saja hal yang membuat dirinya kagum pada dirimu ya, dimana pada saat malam ya dia bisa nyaman bersamamu kalau kamu bersama saat ini, ataupun kalau seandainya tidak ya dia hanya bisa membayangimu gitu pada saat malam hari ya. Pada saat dia mau tidur, dia mengingatmu ya, dan menginginkan kamu masuk hadir dalam mimpinya, walaupun hanya sebatas mimpi, sebatas angan, yang mana dia tersiksa. Saya lihat di sini ada orang baru ingin datang masuk dalam hidupmu, tapi seakan-akan kamu itu entah kamu sudah mempunyai pasangan ataupun mungkin kondisinya kamu menolak dirinya, baik secara halus maupun baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Karena di sini saya lihat ada trauma ya. Entah mungkin kalau seandainya sudah putus dengannya berarti ada trauma dalam dirimu yang mana kamu kayak sudah udah deh, saya nggak mau bersamanya lagi, dia udah pernah menyakitiku, nanti terulang lagi kalau saya bersamanya lagi, atau ya tidak mau mengulang kejadian ataupun mengingat kejadian di masa lalu gitu ya. Lebih fokus pada kerja ya, menstabilkan keuangan, ataupun mungkin kondisinya di sini ada hutang piutang, ataupun mungkin ada pencemaran nama baik, ataupun ya bukan pencemaran nama baik juga, maksudnya mungkin kemarin itu menjelek-jelekan satu sama lain sehingga dia kayaknya belum bisa untuk menerima ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang malu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, energinya juga bisa terbolak-terbalik karena pernah menyakitimu ataupun mungkin pernah menjelek-jelekanmu ya. Dan akhirnya ya dia diam, hanya bungkam 1000 bahasa
ataupun belum berani meminta maaf kepadamu. Jadi orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya baru sadar ya bahwa dia memang betul-betul mencintaimu pada saat sudah kehilanganmu. Ya, artinya pada saat kamu udah putus atau kamu sudah mempunyai pasangan yang lain. Ataupun mungkin kalau kondisinya ini di dirimu, kamu merasa menyesal. Kenapa ya? Saya baru sadar akan cinta sejati yang mana itu ada pada dirimu. Yang mana dulu saya terlalu anggap biasa. Kayak gitu aja ya, biasa aja kayak macam saya, karena saya nggak mengenal cinta sejati ya. Padahal ternyata pada saat kamu sudah tidak bersamanya ataupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai yang lain, kok dada ini begitu bergetar. Tidak ingin kamu jauh dari diriku. Ada rasa sepi di sini. Ya, ada rasa kecemasan, seakan-akan hidupnya yang tadi saya bilang ya sudah kayak macam udah nggak bisa bagaimana lagi ya, nggak bisa kayak macam dijelaskan dengan kata ya, karena di sini ada dada yang sesak di mana dia mengharapkan. Ini ada kemelekatan yang mana dia ingin memilikimu kembali. Tetapi dia bingung ya. Apakah kamu saat ini masih mau bersamanya ataukah tidak? Karena saya melihat di sini orientasinya ya kerja. Ya. Ada beberapa pasangan yang malas dan mungkin kondisinya saat ini belum mempunyai keuangan yang bagus maksimal sehingga dia belum bisa datang ke kamu. Ya, karena ya dia bingung juga, saya mau kerja apa ya. Ada beberapa yang kecewa karena finansial ya, ataupun mungkin kondisinya dia tidak berani kepadamu karena datang kepadamu lagi karena terhambat ya, ataupun ya masih banyak hutang ataupun ya kendala di finansial. Ada beberapa yang mungkin ingin nikah ya, tetapi karena uangnya belum ada dan akhirnya putus ya, karena nggak mau hubungan digantung. Ataupun mungkin kondisinya ada yang malah dililit hutang ya, jadi mau tidak mau harus fokus pada dirinya dulu ya, semua kewajibannya, baru dia fokus pada percintaan ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini ya ada yang meninggalkan demi kemapanan, merasa hidupnya bahagia bersama yang lain, meninggalkan cintanya saat ini. Dan akhirnya terkoneksi dengan karmik yang mana saat ini dia menyesal karena karmiknya sudah meninggalkan dirinya. Yang mana mungkin dulunya dia berpikir bahwa oke, karmik ini akan bisa membawa kebahagiaan buat dirinya. Tetapi pada saat sudah menjalin hubungan dengan karmik, disitulah dia tahu atau benar-benar merasakan bahwa energi cinta yang besar yang tulus ada pada dirimu. Ya. Yang mana mungkin karmik memporotin dia atau malah tidak menganggap dia sebagai pasangan ya. Mungkin dia mempunyai triparty ya, di mana dia menyelingkuhimu ya, selingkuh dari dirimu. Akhirnya dia sekarang diselingkuhi, ataupun mungkin ada kontak fisik, ada yang menyakiti hati baik perkataan atau tindakan ya, yang mana akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata kamulah yang terbaik. Kamu gak pernah bicara yang negatif tentang dirinya, keluarganya ya. Dan ya kamu penuh dengan kesabaran, dimana dulu mungkin mulutnya tajam ya, ya mulutnya tajam mengintimidasimu, membicarakan kekuranganmu. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa dirinya sekarang terjebak dalam hubungan karma, yang mana dia merasakan semuanya apa yang pernah dia lakukan kepadamu, baik tindakan atau ucapan, yang mana sekarang karmiknya itu memperlakukan dia seperti dia dulu memperlakukanmu. Wah, ini ada penyesalan terdalam ya, yang mana sekarang baru dia benar-benar merasakan arti cinta ya. Apalagi kalau kita bicara di sini cinta tanpa syarat ya. Jadi ada energi twin flame di sini saya merasakan, di mana ya dia merasa bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik pada saat kamu sudah tidak bersamanya, pada saat kamu sudah jauh darinya
ini jauh dalam tanda kutip ya, entah ada yang berlari, ada yang mengejar, tapi dia sudah nggak mau, ataupun putus nyambung tadi yang saya bilang karena banyak tuntutan ya, ataupun mungkin ada banyak perbedaan antara kamu, mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, terutama tadi saya bilang keuangan ataupun restu orang tua, sehingga bingung mengambil sikap. Makanya saya bilang ada hubungan tarik ulur ataupun ya putus nyambung atau hubungan digantung ya, ataupun mungkin kondisinya dia terkoneksi dengan karmik, dia pergi mencari yang lain dan akhirnya dia sadar bahwa karmiknya ini sangat-sangat tidak baik terhadap memperlakukannya, sangat tidak baik ya, sehingga dia feedback kembali ke belakang bahwa wah ternyata dulu saya begitu kejam ya, oh begini tuh rasa sakit yang saya lakukan kepada kamu dulu ya, yang mana sekarang dia merasakan apa yang karmiknya perbuat untuk dirinya. Dan dari situ dia merasakan betul-betul bahwa cinta sejati dari dirimu tuh ada, selalu ada untuknya. Walaupun mungkin kondisinya sekarang dia sedih karena kamu bukan menjadi miliknya, kamu bukan prioritas untuknya. Yang mana dulu dia tidak bisa lepas dari dirimu, sekarang malah kamu bisa lebih move on. Ya, dia sangat sedih, sangat terpukul. Bahkan saya lihat di sini dari kejadian itu banyak hal yang merubah hidupnya, terutama dalam hal apapun ya, maksudnya terutama dalam hal membuka hati ya, dia banyak belajar ya. Makanya saya bilang dalam hal apapun, dalam artian bukan hanya dari segi percintaan yang berubah, tetapi dari segi apa ya kalau dibilang hubungan dengan sesama juga ya. Saya lihat di sini dia lebih banyak pendiam, lebih banyak ingin sendiri, lebih banyak belajar juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menata hidupnya kembali. Dan akhirnya saya lihat di sini dia lebih berserah kepada semesta, lebih banyak berdoa, lebih berpikir positif, tidak kayak dulu gerasa-gerusu, mau begini mau begitu. Dia sekarang lebih lapang aja ya. Karena dia tahu bahwa ya apa yang saya lakukan di masa lalu sudah salah memang. Saya harus memperbaiki kehidupanku supaya masa depanku jauh lebih baik. Ya itu karena perjalanan spiritualnya ya, karmik mengajarkan itu. Ya, dia orangnya ini ya, walaupun tidak kuat tapi dikuat-kuatkan. Makanya dia merasa bahwa di sini ada cinta tanpa syarat, yang mana saya hanya bisa mencintaimu dalam diam, tanpa ada kata, dan ini sangat menyiksa. Tetapi ini yang harus saya terima, ataupun ini yang harus saya jalani, karena ini takdir semesta untukku. Oke, jadi seperti gitu yang dia rasakan saat ini, yang mana ya dia betul-betul sadar. Dan ya kalau dia memang mau seakan-akan kalau dia bisa memutar waktu kembali, dia ingin kembali di saat bersamamu waktu dulu dan tidak akan menyanyiakanmu. Itu angan-angan dia. Tetapi yang saat ini dia lakukan adalah ya menahan rasa rindu ya, menahan rasa diam, menahan rasa kecewa, menahan rasa marah, yang mana itu adalah proses pembelajaran spiritual untuknya, yang mana ya dia tahu bahwa semua itu baik ya. Kalaupun jodoh pasti nanti dipertemukan kembali, tapi kalaupun tidak ya dia sudah tahu bahwa dia dan kamu tuh sudah mempunyai yang terbaik yang disediakan semesta. Oke, itu jadi seperti gitu yang saya lihat dari kartu ya. Ya dia baru sadar ternyata dirimu yang terbaik dari yang terbaik. Oke, kita lihat lagi apa kata yang ingin dia ungkapkan kepadamu untuk saat ini ya, yang mencerminkan perasaannya untukmu. Saya sudah menarik energinya, kita lihat. Hanya dengan membayangimu saja sudah membuatku gila. Wah. Jadi orang ini ibaratkan ya mungkin karena rasa bersalah yang sangat besar kepada dirimu, ataupun kekecewaannya terhadap dirinya sendiri, sehingga ya yang tadi saya bilang, hanya diam, hanya menahan, bahkan menarik diri ya dari dirimu ya.
Ataupun mungkin kondisinya kamu juga ini bisa energinya terbolak-terbalik, kamu yang pergi meninggalkannya sehingga dia merana. Ya, dimana dia hanya bisa membuat apa atau berimajinasi yang tadi saya bilang saat tidur, ataupun mungkin kondisinya dia lagi bikin apa begitu tapi ingat-ingat kamu ya, makanya dia lebih produktif dalam bekerja, tapi pada saat tidur ya kembali lagi ingat kamu. Ya, ibaratkan gila nih karena ya ada penyesalan dalam diri, penyesalan dalam jiwa. Ataupun mungkin kondisinya dia ingin memiliki dirimu, yang mana mungkin sekarang kondisinya sudah tidak bisa, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mempunyai pasangan, sehingga itu membuat tekanan dalam dirinya, membuat hidupnya begitu hancur, hatinya begitu rapuh, karena ulahnya sendiri. Ya, jadi ya dia gila karena akal sehatnya tidak bisa terkontrol. Ya, karena hati dan pikirannya tuh tidak sinkron. Dimana dia menginginkanmu tetapi raganya tetap bertahan di sini, tidak mau melangkah, atau bahkan mulutnya tidak mau berucap karena egonya masih dominan. Jadi ya dia tersiksa. Makanya di sini membayangimu saja saya sudah membuat dirinya itu kayak hilang kontrol, ya, kayak penuh dengan tangisan, penuh dengan kekecewaan. Ya bahkan akal sehatnya pun kayak gimana gitu, sudah ya mungkin ini terasa berlebihan, tetapi kalau kita lagi tidak konsentrasi tidak nyaman, pasti kita tidak konsentrasi gitu. Ya ada saja kayak macam hati berdebar-debar ya, atau jantung kita berdebar kencang, berdetak kencang, ataupun mungkin kondisinya menangis sangat dalam ya, air mata sampai udah kering tapi tetap aja ya merasa kesedihan. Ada kan seperti gitu, yang mana kita sedih tapi air mata udah gak bisa keluar lagi. Nah itu yang dia rasakan ya. Oke, kita lihat, ku sadar kesalahanku yang masih mencari orang yang sempurna. Wah, dia akhirnya tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu yang membuat hatinya gelisah saat ini adalah keegoisan dia, dimana dia tidak merasa bersyukur pernah memilikimu atau memilikimu saat ini. Kenapa? Karena kalau seandainya dia pada saat memilikimu baru dia berpaling ya, berarti ya dia marah kepada dirinya, yang mana dia terlalu serakah. Ini bahasa serakah ya, atau ego, tidak melihat dari dirimu, hanya melihat dari kesempurnaan orang lain dan membandingkan kekuranganmu. Dan kalaupun seandainya kamu sudah pergi meninggalkannya, dia masih mau mencari penggantimu, tetapi ternyata hati ini hampa, hanya dirimu yang ada atau melekat di hatinya. Ibaratkan gak bisa move on, dia mau berusaha move on tapi gak bisa gitu. Kembali lagi kamu. Ya itu karena masih ada trauma juga. Kamu trauma, dia pun trauma. Ya ini trauma ini dalam tanda kutip ya. Trauma ini bisa dari karena masa kecil dia yang dididik terlalu keras sehingga dia juga keras orangnya saat ini. Ya, ataupun mungkin kondisinya dari masa lalu dia, yang mana mungkin pernah tersakiti juga dari orang masa lalu dan membawa hubungan itu ke hubungan kalian, sehingga dia berpikir bahwa cinta sejati itu nggak ada, cinta tuh biasa aja, sudah besok putus juga ya saya bisa nyambung lagi dengan orang lain, tapi pada saat bersamamu kok saya nggak bisa move on gitu. Jadi dia seakan-akan mau mencari kesempurnaan. Kamu punya ya namanya manusia punya kekurangan, tapi dia tidak melihat dari kekuranganmu. Dia mau lihat dari kesempurnaanmu. Jadi dia mau sempurna. Pada saat kamu mempunyai kekurangan, dia kecewa, dia mau mencari yang lain. Tetapi ternyata kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun kamu mempunyai kekurangan, tapi kamu mempunyai hati yang tulus untuknya. Kita lihat lagi ya, saat ini ku tak bisa tertawa lepas seperti saat dulu. Dia banyak tekanan ya, dimana mungkin dulu dia riang bersamamu, atau mungkin pada saat bersamamu ya kamu sedih, dia riang ya. Sekarang banyak orang bersamanya pun dia merasa sedih. Dia di tengah keramaian pun merasa sepi ya, yang mana dulu mungkin dia tidak memperhatikan dirimu, atau energinya terbolak-terbalik, kamu yang tidak memperhatikan dirinya. Pada saat dia sedih, dia datang, seakan-akan seolah-olah kayak macam kamu mau datang suka-suka, dia mau datang, kamu mau pergi juga suka-suka, ataupun dia sama ya, kamu bisa menyesuaikan aja karena energinya bisa terbolak-terbalik. Dia pergi mau datang ya suka-suka dia, pada saat dia mau pergi ya suka-suka dia, tanpa melihat dari dirimu, kamu membutuhkan dia tidak.
Tapi pada saat dia membutuhkan kamu, kamu harus selalu ada. Itu tuntutannya. Tapi kalau dia tuntut, kalau kamu menuntutnya, dia marah. Kamu tuh kok egois sekali, padahal saya lagi butuh kamu gitu. Tapi kenapa kamu selalu nggak ada untuk diriku? Tetapi pada saat dia komplain kalau kamu nggak ada bersamanya, tidak membantunya, ya. Jadi saat ini yang ketiga yang dia ingin katakan, saat ini ku tak bisa tertawa lepas seperti saat dulu bersamamu. Ya, tertawa lepas ini kan tertawa yang macam bahagia betul-betul dari hati, dari jiwa ya, karena seakan-akan banyak yang menyayangiku, banyak mencintaiku, ada orang yang betul-betul ya pokoknya tidak ada beban. Sekarang ketawa ya hanya senyuman doang, dari hati penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa bersalah, ataupun penuh dengan rasa sepi. Sehingga tertawanya bukan tertawa lepas lagi, ya, cuman senyum doang, nggak ada ketawa-ketawanya. Kenapa? Hatinya sedih, hatinya merana. Jadi hanya bisa senyum tersipu. Itu pun ya dengan terpaksa juga gitu, supaya orang bisa mengatakan bahwa hidupnya baik-baik saja, padahal hidupnya penuh dengan kepalsuan. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia katakan atau isi hatinya saat ini yang terjadi dalam hidupnya. Ada makna hidup dari perjalanan cinta ini. Jadi dia ambil pelajaran, yaitu perjalanan spiritual, yang mana dia mengambil semua pelajaran-pelajaran yang terjadi pada dirinya. Dia tidak melihat dari sudut pandang negatif, tetapi dia melihat dari sudut pandang positif, yang mana dia berharap suatu saat nanti hidupnya akan berubah dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih sabar. Dan dia berharap suatu saat nanti kalau seandainya kalian jodoh ataupun kamu bisa memberikan dia kesempatan kembali, ya, kamu bisa mendapatkan orang yang sama tetapi karakter yang berbeda. Ya ini masih dalam tahap pembelajaran, karena dia tahu egonya masih sangat tinggi, ya. Tapi dia perlahan mau merubah cara hidup dia, merubah cara pandang dia, dan berubah sedikit dari sikapnya yang kasar itu, untuk bisa menghargai akan arti cinta, ya, yang mana ya kita rela berkorban, kita rela memberi, kita rela tersakiti, kita rela sabar, ya banyak. Ya, yang mana mungkin dulu dia egois, gerasa gerusu, merendahkanmu, ya, menghinamu, ya suka-suka dia. Dari sekarang dan saat ini dia banyak belajar. Ya itu tadi salah satunya karma dia. Mungkin orang yang terkoneksi saat ini akhirnya memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukanmu saat waktu dulu, yang mana akhirnya dia merasakan sangat-sangat luar biasa tersakiti dan ada penyesalan, sehingga ya itu menjadi pembelajaran buat dirinya untuk hari esok yang lebih baik. Dan yang terakhir yang ingin dia katakan atau dia rasakan saat ini, hanya doa yang bisa kupanjatkan untukmu. Jadi dia ikhlas, hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu. Semoga diberikan yang terbaik untuk dirimu dan dirinya, dilimpahkan segala apapun, baik kesehatan, keuangan, ya. Ya artinya dia juga berdoa untuk dirinya, penuh dengan kelimpahan, begitupun dirimu. Ya, yang mungkin dulu dia menghinamu, sekarang dia mendoakanmu, walaupun dalam hati ataupun mungkin dia belum berucap kepadamu, tapi dalam hatinya dia selalu mendoakanmu. Ya hanya doa yang bisa dia berikan. Semoga hidupmu jauh lebih baik. Artinya untuk membalas rasa terima kasih ya. Hanya bisa sebatas doa aja, karena dia udah nggak bisa lagi, karena tadi saya bilang dia banyak tekanan saat ini, sehingga ya dia berserah, dia hanya bisa memberikan kamu doa yang terbaik supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, di sini ada Capricorn, ada Pisces, Leo, Libra, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Scorpio, dan
Pisces ya. Dari inisial ada huruf M, B, D, H, L, J, Q, R, Y, F, H, J, W, L, K, M, S, T, H, D, Y, A, Q, R, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dari angka ya, angka ini saya patokan tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan ya. Makanya saya bilang perpatokan tanggal karena dari 1 sampai 31 kamu bisa menyesuaikan entah nomor apapun, entah nomor rumah, plat mobil, plat motornya atau apapun ya terserah ya. Saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukan sendiri ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ada angka 3, 5, 8, 10, 9, 7, 6 dan 4. Dari angka 11 sampai dengan 20 ada angka 14, 17, 20, 16, 19, 11 dan 13. Dari 21 sampai dengan 31 ada angka 25, 28, 30, 27, 21, 29, 31, 28, 24 dan 22 ya. Itu dari ketiga kategori ya, dari 3 kategori zodiak, dari inisial dan dari angka ya. Semoga resonate dengan kamu. Dan terakhir pesan semesta untukmu ya, menyikapi orang-orang yang ternyata baru sadar akan cintamu ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Wah, semesta mau ya berjuanglah jadi diri sendiri gitu. Berjuang untuk diri sendiri dulu ya. Karena saya lihat di sini kamu masih ada trauma juga ya untuk menerima cintanya. Ya mungkin karena ada sakit hati yang mendalam itu ya. Loh kok ini bengkok-bengkok ya, sabar ya. Oke. Semesta mau sembuhkan dulu luka batinmu. Ya, entah kamu mau menerima orang baru ataupun dirinya kembali, ya kamu sembuhkan dulu dirimu. Pada saat kamu sudah sembuh, kamu sudah happy, kamu sudah enjoy, ya, kamu baru bisa menerima kembali orang-orang yang mau masuk untuk mengisi hidupmu lagi. Ya, karena saya lihat di sini kamu banyak amarah juga, kekecewaan, tangisan, macam-macam bercampur aduk. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahagiakan dulu dirimu, sembuhkan dulu jiwamu, ragamu ya, karena ada yang menyakiti diri sendiri juga ya, ataupun mungkin kondisinya ya mungkin ada pergaulan kalian yang toksik ya. Jadi harus bisa lebih up ya, supaya hidupmu jauh lebih baik juga, baru bisa menerima orang baru, entah dirinya entah dirimu ya. Jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu ya, ataupun mungkin kondisinya kecewa. Itu pembelajaran juga buat dirimu. Dia mempunyai pembelajaran spiritual sendiri, kamu pun juga mempunyai pembelajaran spiritual sendiri. Jadi sama-sama belajar untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bisa lebih mendekatkan diri pada semesta ya, dan terutama untuk kebahagiaan diri sendiri, self love untukmu ya. Jadi untuk bisa memancing energi positif, berikanlah energi positif dulu dalam dirimu, supaya pada saat kamu bahagia dengan dirimu, niscaya orang-orang yang akan datang kepadamu adalah orang-orang yang membawa kebahagiaan untukmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan kepadamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya jangan lupa lagi di like, komen, subscribe ya channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.